Oke, teman-teman, kayaknya mungkin kita start aja ya. Nanti mungkin ada yang menyusul nanti. Oke, ya. Oke. Jadi hari ini agendanya kita itu adalah untuk membahas beberapa soal-soal dari soal-soal contoh yang waktu itu sudah diberikan uh, di dalam akun-akun kalian. Nah, di sini dari kalian semua apakah udah mengerjakan, udah mulai mengerjakan soal-soalnya, udah mulai coba? Mungkin bisa raise hand kalau sudah mulai coba atau disampaikan. Nah, ini Caleb udah. Ini ada yang lain. Sudah, oke. Radela sudah. Teman-teman yang lain? Florenita sudah. Komarun sudah. Wah, bagus. Banyak nih kayaknya. Oke, sip. Kita langsung aja kalau gitu ya. Kita akan, Kak Re, ya, sama dengan yang kemarin, Kak Re akan membahas soal-soal, beberapa dari soal-soal yang sudah dihitung. Oke, pertama kita start dengan soal 2 dulu, ya, mungkin karena lebih istilahnya lebih simpel dibandingin soal yang pertama, dan ini kayak semacam kayak pengenalannya atau introduction. Oke. Di sini Karin juga akan men-share beberapa tips and tricks. Jadi biasanya kalau di soal-soal numerasi itu tuh nanti pasti akan ada stimulusnya seperti ini, ya. Ini adalah stimulusnya. Habis itu, sebenarnya mungkin lebih tepatnya yang bisa dianggap stimulusnya itu yang ini. Oh, sampai sini ya, sampai sini. Itu semua. Dan lalu pertanyaannya itu adalah berapa banyak buku Indra. Oke. Jadi di sini sebenarnya salah satu tips untuk mengerjakan soal-soal numerasi ini yang ada kayak istilahnya dia kayak ada stimulusnya atau kayak ada ceritanya ya. Misalnya kayak ada ceritanya seperti ini atau mungkin nanti bentuk stimulusnya itu bisa berbentuk video atau gambar gitu. Itu kuncinya itu adalah kita harus mengidentify atau kita harus melihat kayak poin-poin kuncinya itu yang mana aja ya. Jadi salah satu poin yang sangat penting itu adalah ini. Jadi Indra mempunyai buku-buku dengan perbandingan 354. Di situ kelompok bukunya adalah pelajaran novel dan komik. Ya. Oke. Lalu habis itu untuk buku-buku tersebut dia mempunyai sampul berwarna putih atau lainnya. Ya. Nah, di sini ada juga disampaikan informasinya semua serta perbandingannya. Oke. Dan di sini diketahui banyak buku novel sampul putih adalah 12 seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak jumlah buku Indra? Ya. Oke. Jadi ini adalah kayak istilahnya kita udah mengidentify itu apa aja yang penting di sini gitu kan. Nah, sekarang berikutnya kita lihat dari informasi yang sudah didapatkan itu, kalau yang paling penting itu adalah yang pertama diberikan itu adalah buku novel sampul putih. Itu adalah 12. Jadi kita coba cari dulu di dalam teks ini. Jadi di mana nih ada kira-kira buku novel sampul putih? Nah, di sini rupanya. Buku novel sampul putih. Jadi kan sama nih, ini sama-sama buku novel sampul putih. Nah, dari 12 ini, di sini disampaikan juga kalau ini perbandingan antara buku novel sampul putih sama sampul bukan putih itu 3:2. Nah, otomatis yang sampul bukan putih ini itu akan menjadi berapa teman-teman? Ada yang bisa tahu? 2. Oke, ini kan perbandingannya 3:2. Tapi kalau misalnya sekarang diketahui ternyata buku novel sampul putihnya itu adalah 12, sampul bukan putihnya ada berapa? 24. Ya. Kurang tepat. Nggak apa-apa, tapi ya yang penting 8. Mencoba dulu. 8. Nah, betul 8. Nah, bagaimana cara kita tahu 8? Jadi dalam konsep perbandingan itu, di sebelah kiri sama di sebelah kanannya itu harus selalu
sama atau seimbang. Ya. Jadi kalau misalnya di sini buku novel sampul putih, kita lihat buku novel sampul putih. Ya, habis ini buku novel sampul bukan putih. Kita lihat di sini ya teman-teman. Nah kalau ini ada 3:2, ya. Sedangkan ini nih harus sama. Maksudnya dia tuh harus perbandingannya itu harus selalu sama. Jadi kalau si buku novel sampul putih ini dia 12, nah ini kan berarti 3 ini menjadi 12 karena dia dikalikan 4. Nah di sini juga harus dikalikan 4 otomatis. Makanya dia menjadi 8. Jadi di sini kita bisa tahu kalau buku novel sampul putih ini totalnya ada 12. Habis itu buku novel sampul bukan putih itu totalnya ada 8. Ya, good. Tadi ada yang menjawab 8 ya, Radela. Ya. Nah, gimana caranya untuk perbandingan ini dibuat lebih mudah perhitungannya? Ya, itu sebenarnya simple aja. Jadi bisa dilihat di sini. Buku novel sampul bukan putih itu sebenarnya 2/3, titik ini kali ya. 2/3 kali 12 itu sama dengan 8. Jadi bisa dilihat ini ada perbandingannya. Jadi untuk tahu sampul bukan putihnya, itu dia menjadi bagian atas dari pecahannya. Habis itu ini bagian bawah dari pecahannya. Habis itu tinggal dikalikan 12. Habis itu menjadi 8. Oke. Jadi otomatis sekarang kita tahu kalau jumlah buku novel itu adalah 20. Seperti ini. Ya, karena buku novel sampul putihnya itu 12, buku novel sampul bukan putihnya itu 8, totalnya itu otomatis dia akan menjadi 20. Oke. Nah, setelah kita udah tahu jumlah buku novelnya itu adalah 20, ya, berarti kita sudah sampai step yang sini ya, teman-teman. Ya, kita udah tahu nih kalau buku novel ini jumlahnya 20. Nah, informasi yang berikutnya yang kita gunakan itu adalah informasi yang ini. Ini juga perbandingan. Ya. Jadi sama konsepnya dengan yang tadi. Jadi kalau misalnya ini ada buku pelajaran, habis itu ada buku novel, habis itu ini ada komik, buku komik ya, BK. Nah, di sini itu kan perbandingan awalnya itu 3, 5, sama 4. Nah, tapi ternyata kita tahu kalau buku novel ini jumlahnya 20. Berarti ini dikali 4. Kan? Jadi otomatis sama. Jadi ini semuanya juga harus dikali 4 supaya kita bisa tahu jumlah buku masing-masing. Jadi ini 3 kali 4 ini sama dengan 12. Di sini 4 kali 4 ini sama dengan 16. Jadi jumlah buku pelajarannya itu ada 12, jumlah buku novelnya itu ada 20, ya. Dan jumlah buku komiknya itu ada 16. Bisa dilihat di sini. Ya. Nah, atau dengan cara lain juga sama dengan yang tadi. Jadi kalau kita udah tahu misalnya buku pelajaran itu 3/5 gitu kan. Udah kita tinggal buku pelajaran 3/5 dikali 20 sama dengan 12. Atau buku komik 4/5 dikali 20 itu sama dengan 16. Nah, jadi otomatis kita udah tahu buku novelnya jumlahnya berapa, buku pelajaran jumlahnya berapa, buku komiknya jumlahnya berapa. Tinggal kita tambahkan aja, kita akan mendapatkan total bukunya 48. Jadi ini adalah solusinya. Apakah clear teman-teman? Ada pertanyaan mungkin untuk pertanyaan yang ini? Tidak ada, Pak. Oke, jelas ya. Baik, oke, kalau gitu kita ke pertanyaan yang berikutnya. Pak, Iya. screen-nya kecil. Kenapa? Layarnya kecil, Pak.
Oh, layar saya kecil. Apakah yang lain juga layar saya kecil? Wah, Sudah pas? sudah pas ya, Bu. Ya, oke. Ya. Ya, mungkin ini yang lain bagaimana? Kalista, maaf, apakah layar saya kecil, Kalista? Sudah cukup sih, Pak. Mungkin teman-teman mungkin bisa menzoomkan yang bagi yang merasa layarnya kurang besar, atau nanti bisa ditonton di YouTube juga, nanti akan ditaruh di YouTube. Oke. Nah, yang berikutnya ini juga sebenarnya soal perbandingan, tapi yang ini sedikit lebih tricky. Maksudnya ini sedikit lebih sulit. Ya. Oke. Jadi sebenarnya sama konsepnya dengan yang tadi. Kita disuruh untuk jadi ini ada 3 varian ya. Jadi ini ada bolong, bisa dibilang bolong laris manis ini, silakan dibilang ini nih bolong original lah kalau saya bilang ya. Di situ ada bolong mini, sama ini ada bolong jumbo. Lalu nanti dia si 3 bolong ini, jadi kalau untuk bolong jumbo itu berukuran panjang 2 kali dari panjang bolong original ya, atau orisinil, dan diameternya nggak berubah. Habis itu untuk bolong mini itu adalah setengah dari diameter bolong orisinil dan panjangnya tetap kayak gini. Oke. Jadi sekarang pertanyaannya itu adalah persentase keuntungan penjualannya itu tetap sama ya. Persentase keuntungan penjualan si Bapak ini dia tetap sama. Jadi otomatis itu kan berarti kayak adonan yang dia pakai ya, atau bahan-bahan yang dia buat bikin kue bolong ini istilahnya itu tuh itu tuh harus seimbang, maksudnya harus proporsional juga ya dengan harganya gitu. Jadi kalau misalnya bolongnya itu makin gede, bahannya makin banyak, otomatis harganya itu harus naik juga. Kalau bolongnya makin kecil, habis itu harganya itu juga makin kecil, maka adonan yang digunakan itu makin sedikit, habis itu otomatis harga bolongnya juga makin kecil. Nah, jadi apa sebenarnya yang kita cari di sini? Itu adalah volumenya. Ya, itu adalah volumenya. Maaf ini di dalam pertanyaan ini itu nggak ditunjukin gambarnya, tapi mestinya kalau di soal-soal kalian itu bisa dilihat kalau bolong ini bentuknya itu silinder ya, dan harganya itu 40.000 bolong originalnya. Oke. Jadi mari kita start dengan informasi-informasi itu. Oke. Jadi sekarang sama konsepnya dengan yang tadi. Jadi pertama-tama mungkin kita start dulu dengan volume silinder. Ya. Apakah kalian ada yang tahu volume silinder itu apa? Rumusnya? Oke, kayaknya belum. Ya, oke. Jadi kalau untuk volume silinder itu adalah seperti ini yang ditunjukin di sini. Itu adalah PR kuadrat H, ya. Atau R ini pokoknya radius dari kue bolongnya. Habis itu H ini adalah tingginya dari kue bolongnya. Habis itu P ini adalah angka yang standar digunakan P. Ya. Jadi 3,142 biasanya dipakai. Nah, untuk pertanyaan ini kita bisa lihat ya, kalau misalnya si V itu sama dengan I R kuadrat H. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat si bolong jumbo ini, kita start dengan bolong jumbo ya, yang lebih mudah dulu. Bolong jumbo ini berukuran panjang 2 kali dari panjang bolong orisinil
dan diameternya nggak berubah. Ini ditulisnya seperti itu kan. Oke. Nah, ya, oke. Jadi berarti kita bisa bilang ya kalau proporsi antara V sama H itu proporsinya itu dibilang sama ya. Itu misalnya kayak dibilang directly proportional biasanya atau berbanding senilai. Ingat saya. Ya. Tandanya sebenarnya bukan seperti ini. Tandanya itu lebih seperti ini. Oke. Nah, itu berarti perbandingannya kalau kita lihat dari soal yang seperti yang sebelumnya, itu perbandingannya itu 1:1. Ya. Jadi kita anggap aja ini perbandingannya ini 1:1. Oke. Nah, kalau misalnya karena ininya sama kan, ini sama, habis itu ininya sama. Jadi kalau misalnya si bolong jumbo ini apa namanya tingginya itu harus dikali 2, di sini volumenya apa yang terjadi sama volumenya? Ada yang bisa bantu Kare jawab? Dikali 2 juga, betul sekali. Dikali 2 juga. Jadi otomatis volumenya itu juga dikali 2. Jadi otomatis volumenya itu kali 2, harga bolongnya jadi 2 kali lipat. Karena adonan yang dibutuhkan itu 2 kali lipat. Nah, jawabannya ini. Kalau memang mau dijabarkan, ya kalian bisa menjalankan seperti ini. Jadi dianggap aja R-nya itu 1, habis itu H-nya itu 1. Nanti dimasukin volume dihitung volume bolong originalnya dengan formula ini, nanti kalian akan dapat dengan angka-angka ini, itu angkanya pi. Ya. Sedangkan kalau dihitung volume bolong jumbo ini dengan H-nya ini diganti menjadi angka 2 seperti ini, karena dia 2 kali lipat kan, maka dia akan jadi 2 pi. Jadi bisa dibandingkan kalau volume bolong jumbo ini 2 pi, sedangkan volume bolong original ini pi. Jadi dia 2 kali lipat, otomatis harganya juga 2 kali lipat. Betul tadi. Tadi ada yang jawab bagus. Ya, itu udah ngerti. Nah, sekarang ini yang sedikit agak lebih tricky. Ini yang Kak Arya ajarkan ini cara cepatnya. Kalau mau cara lambatnya ini bisa diikutin yang ini. Oke. Di sini dibilang kalau P itu, kita ulang lagi ya, sama dengan Pi R kuadrat H. Ini kan. Nah, sekarang untuk si bolong mini, dia berukuran diameternya setengah dari diameter bolong orisinal, tapi panjangnya tetap. Ya. Jadi ininya tetap. Jadi sekarang kita bisa bilang kalau perbandingannya itu, ya, atau proporsinya itu V dibandingkan proporsional dengan R kuadrat. Seperti ini. Karena ininya konstan, ininya nggak berubah. Ya. Oke. Nah, jadi otomatis sekarang ini kalau misalnya sekarang R, jadi kalau diameternya setengah itu kan otomatis radiusnya juga setengah. Ya. Jadi anggap itu misalnya kayak, katakan mungkin originalnya itu dia 8 diameternya, itu kan radiusnya 4. Nah, kalau misalnya diameternya disetengahin, dia jadi diameternya jadi 4, otomatis radiusnya kan jadi 2 juga. Jadi otomatis ini akan selalu disetengahin. Kita di sini bisa dilihat kalau misalnya diameter itu setengah dari diameter bolong orisinil. Panjangnya tetap kan. Nah, jadi di sini ya, apa yang akan terjadi adalah si R-nya ini dijadiin setengah. Ya. Ya. Jadi bisa dibilang kalau kita anggap ini seperti tadi, misalnya ini 1:1. Ya. Kalau ini misalnya di sini di bagian kanan ini, dia itu adalah setengah dikuadratkan. Ya. Maka yang di bagian kiri ini
supaya angkanya sama, bagaimana? Harus dikali berapa? Ada yang tahu nggak? Setengah kuadrat ini berapa? Yang sebelah kiri ini harus dikali 1/4. Karena setengah kuadrat ini itu sama dengan setengah dikali setengah sama dengan 1/4. Jadi kiri sama kanan harus selalu sama. Jadi otomatis kalau di sini volume bolongnya itu harus dijadikan 1/4. Ya, kalau mau pakai cara ini, cara dihitung bisa juga ini akan jadi 1/4 pi. Jadi makanya si volume bolong mini ini 1/4 pi dibandingkan dengan pi yang original, berarti harganya juga otomatis 1/4. Jadi jawabannya itu 10.000 sama 80. Oke. Apakah jelas teman-teman? Ada pertanyaan mungkin? Nah, ini banyak nih yang jawab 1/4 nih. Nadela, Nathaniel, Adinata. Ya, sip, bagus. Oke, berarti udah clear ya, very good. Oke. Nah, ini saya akan ini juga tunjukin. Ya, ini untuk apa namanya? Supaya kalian ada bayangan ya. Tari akan tunjukin sebentar. Oke. Jadi bisa dilihat di sini. Anggap aja ini kue bolongnya ya. Ini seperti ini. Maksudnya ini kalian nggak perlu lihat angka-angkanya, tapi maksudnya ini untuk bayangan aja. Ya. Bisa dilihat kalau perbandingannya itu senilai, ya, atau maksudnya kayak perbandingannya itu kayak seperti yang tadi kan kita lihat, kalau misalnya tingginya si bolong itu dikali 2, berarti volumenya si bolong itu juga dikali 2. Gitu kan. Jadi kalau di sini misalnya tingginya kita kali 2, bisa dilihat kalau si bolong ini volumenya juga hanya bertambah 2 kali lipat. Tapi kalau misalnya kita ganti, ya misalnya Karim mengganti radiusnya, ya, bisa dilihat, bisa dilihat kalau volumenya ini berubahnya itu sangat luar biasa gede. Karena dia perbandingannya dengan kuadrat. Ya, bukan 1:1, tapi 1 banding kuadrat. Ya. Padahal ini cuma 2 kali lipat, bolongnya jauh lebih gede. Ya, kelihatan banget kalau volumenya jauh lebih dari 2 kali lipat. Gimana kalau 3 kali lipat? Wah, jadi jauh lebih besar. Jadi itu aja untuk membayangkan, kira-kira seperti itu. Jadi bisa dibandingkan kalau misalnya, bisa dibayangkan kalau misalnya bola misalnya, kayak itu kan 4/3 PR kubik, ya, pangkat 3 kan. Jadi kalau misalnya diganti-ganti radiusnya, itu akan perbandingannya dengan pangkat 3. Jadi bahkan nanti jauh lebih ekstrim lagi kelihatan perbedaannya. Gitu. Kira-kira seperti itu. Oke. Baik, sampai sekarang clear ya teman-teman? Nggak ada yang punya pertanyaan? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nah ada yang sudah coba soal yang ini? Wah, Kaleb ya, kamu udah coba Kaleb? Atau kamu ada pertanyaan? Kenapa? Kenapa? Sorry. Nggak kedengeran. Sudah pernah coba, Pak. Oh, sudah pernah coba. Oke, bagus. Oke. Jadi untuk pertanyaan ini sebenarnya ini agak tricky karena teman-teman itu harus bisa mengidentify ya, atau harus bisa tahu gitu, harus bisa berpikir sampai dari cerita ini itu teman-teman harus mengetahui kalau ini sebenarnya ini adalah soal FPB. Ya. Jadi ini dibayangkan. Oke, kita start lagi ya. Saya mulai dari
Maaf Kalista, ini dari tadi tulisan saya kelihatan nggak nih? Kalau sekarang belum terlihat, Pak. Nah, maksudnya dari tadi kelihatan nggak? Oh, dari tadi kelihatan. Oke. Oke. Nah, oke. Jadi di sini ada 4 pelanggan, ya. Jadi Ayah Budi inilah seorang pembuat ubin. Ada 4 pelanggan yang datang ke Ayah Budi untuk minta dibuatkan ubin. Ya, 4 pelanggan. Di situ mereka minta setiap ubinnya itu berbentuk persegi dengan luas terbesar yang bisa digunakan tanpa memotong ubin. Ya. Lalu mereka memberikan rancangan lantai ruangan mereka masing-masing, ya. Dan itu rancangan lantainya itu ini ABCD ini. Setelah melihat rancangan-rancangan tersebut, Ayah Budi menyadari bahwa dia bisa membuat ubin dengan ukuran yang sama, untuk 2 ruangan yang ada. Jadi pilihlah 2 rancangan tersebut. Jadi pertama-tama ini soalnya itu merupakan pilihan ganda kompleks. Kalau yang dari tadi kan itu pilihan ganda. Kalau yang ini pilihan ganda kompleks. Jadi nanti itu ada 2 pilihannya. Karena di sini di specify soalnya kalau itu untuk 2 ruangan yang ada. Jadi itu udah diberitahu oleh soalnya. Nah, di sini, jadi sebenarnya inti dari soal ini, jadi kan ini nih dimensi dari ruangan yang akan dibuat. Habis itu Ayah Budi ini pembuat ubin. Jadi kalian harus bayangkan, kalau nanti ini harus ada kayak ubin-ubin kayak gini berbentuk persegi. Dalam sini. Itu contohnya. Ya, ini nanti ini penuh dengan ubin gitulah. Tapi dia harus benar-benar sempurna fittingnya. Jadi dia nggak boleh ada yang lebih atau nggak ada yang kurang. Dan dia harus ukuran paling besar. Maksudnya dia nggak boleh kayak ukurannya itu kayak mini-mini kayak gini ubinnya. Itu nggak boleh. Dia harus paling besar. Nah, jadi otomatis sebenarnya objektif dari pertanyaan ini itu adalah kalian mencari ukuran ubin persegi yang paling besar, ya. Jadi kalau persegi itu kan berarti bagian sininya sama bagian sininya sama kan. Untuk kedua untuk dimasukkan ke dalam dimensi ini. Jadi sebenarnya ini pertanyaannya itu adalah faktor pembagi terbesar atau FPB. Nah, kalau udah sampai titik, kalau kalian tahu kalau ini adalah soal FPB, itu tuh sebenarnya ya udah berarti tinggal hitung aja. Oke. Apakah kalian udah familiar dengan cara hitung FPB? Ada yang sudah familiar mungkin? Sudah, Pak. Sudah ya? Pohon faktor. Nah, benar-benar pohon faktor. Ya, di sini saya akan tunjukin aja secara singkat di sini. Oke. Oke, Arya akan tunjukin ya. Bagi yang belum begitu familiar. Ya. Jadi caranya itu biasanya menggunakan pohon faktor itu yang disarankan. Sebenarnya caranya ada banyak, tapi salah satu dari yang disarankan itu adalah menggunakan pohon faktor. Jadi kalau di sini kita perlu cari FPB untuk setiap bangunan ini, kita perlu cari FPB dari ininya, dari panjangnya sama tingginya. Gitu, kira-kira. Ya. Jadi habis itu setelah FPB-nya itu ditemukan, nanti bakal jadi FPB itu nanti akan menjadi kayak angka luas dari setiap ubin ini. Dan nanti kalian akan menemukan 2 yang sama, dan itu adalah jawabannya. Jadi gitu step-stepnya untuk mengerjakan pertanyaan ini. Oke. Jadi sekarang kita langsung aja untuk ngerjain FPB-nya. Yang pertama itu 1,5 meter sama 0,9 meter. Nah ini kalau kalian kerjain FPB-nya kayak gini, itu akan susah sekali. Jadi kerjainnya pakai jadiin sentimeter dulu. Ini misalnya 150 meter sama 90 meter. Terus itu nanti tinggal dibikin pohon faktornya. Jadi misalnya 150. Itu ini 2, ini 75. Habis itu ini 3, ini 25. Habis itu ini 5. Habis itu ini 5. Oke.
Yang berikutnya itu 90. Ya, jadi ini 1,5 ini yang 5, 150. 0,9 meter ini yang 90. Ini 245, 315. Ini 3 sama 5. Jadi faktor-faktor yang dibagi ini itu harus prima. Dan Kak Ari sarankan itu selalu mulainya dari bilangan prima yang paling kecil dulu. Jadi misalnya kayak 150. Bisa nggak nih kira-kira dibagi 2? Oh ternyata bisa. Nah, bisa kan? Bisa kan? Betul. Jadi jadinya 75. 75 bisa nggak dibagi 2? Bisa. 75 bisa dibagi 2? Nggak bisa. Nggak bisa, betul. Jadinya makanya kita tes berikutnya. Kalau 2 ini nggak bisa, kita tes yang berikutnya bilangan prima 3. Nah ternyata 3 bisa. Jadi habis itu 2 ke 25. 25 nggak bisa dibagi 3, jadi otomatis itu harus 5. Habis itu terakhirnya 5, ini udah bilangan prima, jadi udah nggak bisa dibagi lagi. Ya. Begitu juga dengan yang ini, 2, 3, 3, 5. Habis itu untuk, ya, jadi ini faktor primanya buat 150, ini faktor primanya buat 90. Habis itu untuk FPB-nya itu nanti akan diambil dari yang kedua-duanya ada dan diambil yang paling kecil. Jadi kalau ini misalnya ini ada kedua-duanya ada 2, dan di antara 2 sama 2 pangkat 2, ini 2 yang paling kecil. Ini dua-duanya ada 3, jadi diambil 3. Sama ini ada 5 pangkat 2 dengan, sorry, ini ada 5 kali 5 sama 5. Ya ini diambilnya yang 5 saja. Jadi otomatis 2 kali 3 kali 5 sama dengan 30. Jadi ini setelah ini dikerjakan, nanti kita dapat FPB-nya 30. Jadi berarti otomatis nanti ini nanti bentuk ubinnya itu kayak ada kayak gini 3. Jadi dia setiap 30 kayak gini masuk ke sini. Jadi berarti di sini dia ada 5 kali ubinnya. Dia ada 5 ubin di sini. Karena 1,5 dibagi 5 itu 3. 1,5 dibagi 3 itu 5 kan. Sedangkan di 90 cm ini dia ada 3 ubin ya untuk yang vertikal. Jadi untuk yang berikutnya sama, dikerjakan dengan cara yang sama. Di ke bawah. Jadi misalnya itu untuk pertanyaan yang B ini. Oke. Caranya sama, 102. Kita tes dulu, bisa dibagi 2 nggak? Bisa. 51. 51 bisa dibagi 2 nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa dibagi 3 nggak? Bisa. Bisa. 3. Jadi 17. 17 masih bisa dibagi nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, karena udah prima. Betul. Satu lagi, 136. 2, ini 68, ini 2, 24, ini 2, ini 17. Udah nggak bisa dibagi juga. Oke. Udah habis itu nanti dicari ininya lagi, FPB-nya nanti bakal dapat 34. Oh, ini mestinya 2 pangkat 3 ini salah. Jadi kira-kira gitu. Nanti setelah teman-teman ngerjain FPB-nya semua, nanti teman-teman akan dapat kalau C, B sama C ini sama luasnya. Luas ubinnya itu sama-sama 34 sama 34. Jadi itu nanti jadi itulah nanti ininya. Itulah nanti istilahnya jawabannya B sama C ini karena dia sama. Kira-kira seperti itu. Apakah clear teman-teman? Sorry ini salah ini. B yang sama adalah B dan C.
Ada pertanyaan mungkin? Oke. Kak, cara menghitung cepat option A, B, C, D dengan waktu tempuh mengerjakan soal terbatas, gimana triknya? Kalau untuk soal ini sih kebetulan memang harus di satu-satu sih saya kira. Ya. Tapi kalau mungkin Syakira udah terbiasa ngerjain FPB kayak gitu, cari-cari faktornya, itu mungkin sih bisa dengan cepat kelihatan kalau misalnya ini yang paling besar itu, mereka bisa di faktor mereka yang paling besar itu 30, faktor mereka yang paling terbesar itu 34 di sini, habis itu di sini 10. Tapi itu comes with practice sih biasanya. Kayak gitu sih Syakira. Kalau untuk soal yang ini memang harus dicek satu-satu. Kak, kalau yang benarnya cuma satu, misalkan opsi C, terus nilainya gimana, Kak? Oke, kalau untuk penilaian itu nanti tergantung sama dewan juri, Rifat. Ya, jadi maksudnya saya nggak berani ini juga, saya nggak berani kasih jawaban juga. Karena biasanya itu untuk setiap soal itu nanti bakal berbeda. Oke. Oke. Untuk yang FPB ini, kebetulan kalau misalnya kalian mau berlatih menggunakan FPB sama KPK ya. Oke, itu kalian udah pernah mendapatkan, Oke. Jadi kalau kalian pergi ke account kalian atau kayak account LCMS itu, mestinya di sini itu ada beberapa buku, ada 3 buku mestinya buat kalian. Itu ada buku Tebar Pesona Matematika SD kelas 4, 5, sama 6. Nah, kalau kalian pergi ke SD kelas 4 ini, jadi sebenarnya ini buku-buku ini penuh kayak dengan dia tuh kayak penuh dengan interaktif yang bisa dipakai gitu. Jadi misalnya dalam satu buku ini itu ada 28 interaktif. Jadi misalnya kalau kalian ini latihan tentang FPB itu yang tadi, nah ini ada nih latihan yang menghitung FPB di buku kelas 4. Jadi nanti tinggal dimainin aja. Coba saya ulang ya, tadi suaranya nggak ada. Carilah FPB dari bilangan-bilangan berikut. Nah, sudah tinggal digunakan. Jadi misalnya 88 dibagi 2, 44. Itu nanti kita tes lagi. Misalnya dibagi 2 nih, bisa rupanya 11. Sorry. 22. Oke, habis itu 2, dibagi 2 lagi, jadi 11. Jadi ini faktornya itu 2 kali 2 kali 2 kali 11. Kalau yang ini itu 2 kali 17. FPB-nya itu otomatis yang ada 2 aja. Jadi berarti 2. Itu nanti bisa ke level 2 juga, bisa yang lebih sulit lagi. Bisa untuk yang ada 3 FPB-nya. Di situ untuk KPK juga ada. Carilah KPK dari bilangan-bilangan berikut. Jadi nanti bisa dimainin, tapi nanti tinggal setelah difaktorkan, faktor-faktor primanya yang diambil yang berbeda. Jadi silakan kalian coba explore juga di buku-buku ini kalau memang tertarik untuk melihat untuk latihan tentang FPB dan KPK ini, dan sebenarnya ada banyak sekali sih interaktifnya. Jadi nanti silakan dilihat-lihat aja. Ya, ini ada pertanyaan dari Priscilia. Jadi jawaban yang tadi B dan D karena FBB-nya sama. B dan C. Ya, betul. B dan C.
B dan C karena so far clear, ada pertanyaan mungkin? Kak, itu bisa kita tahu kita harus cari FPB, kata kuncinya yang mana? Oh, maksudnya tadi di interaktif itu? Radela, atau gimana? Atau di soal? Oh. Di soal, oke. Soal. Ini soalnya itu ini. Setiap ubinnya berbentuk persegi, jadi otomatis tinggi sama ininya sama, tinggi sama alasnya sama, tinggi sama panjangnya sama. Panjang sama tingginya sama. Sama habis itu dengan luas terbesar yang bisa digunakan. Itu kata kuncinya. Itu kata kuncinya untuk soal ini. Kaleb bertanya, siapa dewan juri? MGMP. MGMP sama UNJ. Universitas Negeri Jakarta sama MGMP. MGMP itu kayak sebuah association gitu. Ya. Itu kata kuncinya itu di situ. Dengan luas terbesar. Sama ubinnya berbentuk persegi. Oke. Kita ke soal berikutnya. Sekarang Pak Joko harus mengantar barang ke Solo dengan cepat. Ia diminta untuk berangkat dari Jakarta menuju Solo lewat tol. Berikut tarif dan jarak dari Jakarta hingga Solo yang ia peroleh dari pihak penerima barang. Oke. Habis itu nanti setelah ini setelah ini dilihat, ya, pertanyaannya itu adalah untuk langsung ke Solo ia tidak perlu melalui tol Semarang dalam kota. Ya, uang yang diterima oleh Pak Joko itu 550.000. Berapa sisa uang yang ia miliki? Oke. Jadi ini bagaimana nih kuncinya? Apakah ada teman-teman yang bisa menyampaikan? Jadi ini kuncinya itu nah ini Radela betul, di jumlah semua tapi tidak termasuk tol Semarang dalam kota, betul. Ya. Jadi ini ia tidak perlu melalui tol Semarang dalam kota. Jadi habis itu nanti di sini ada Semarang dalam kota, ya. Habis ini jadi ini nggak dimasukin ke dalam hitungannya, ya. Habis itu nanti sisanya tinggal dihitung semuanya. Hitung semuanya, habis itu uang diterima ini tinggal dikurangi dengan uang untuk tolnya. Jadi sisanya itu nanti, ini 550.000 dikurangi 410.000 mestinya, habis itu sisanya itu 140.000. Ini salah tulis. Kira-kira seperti itu. Jadi ini asalkan udah mengidentify untuk tolnya itu yang mana yang untuk dikurangi, nah itu udah istilahnya itu udah lebih simpel lah. Maksudnya nanti tinggal dikurangin yang itu, habis itu nanti tinggal ditambah, habis itu dikurangin, sudah dapat. Oke, next. Pak Joko telah mengatur odometernya ke angka 0 ketika masuk tol. Jika ia mencapai 99 km, ia dihubungi oleh pemilik barang. Jika total jarak tempuh dalam tol adalah 1 bagian, berapa bagian yang telah ia tempuh dalam pecahan. Jadi sama, kita di sini ada dapat informasi tentang jaraknya, tapi tadi disampaikan bahwa Pak Joko ini nggak perlu lewat Semarang dalam kota. Jadi diambil aja jarak yang selain itu.
Jadi ini nanti ditambahkan jarak-jarak ini. Habis itu nanti akan mendapatkan jaraknya itu 495 km. Lalu nanti otomatis 99 itu dibagi dengan 495, itu akan dapat jawabannya itu 1/5. Oke. Lalu yang terakhir, di KM 57 dari pintu tol Jakarta, ia mengisi bensin sebanyak 20 liter. Ya, di situ 1 liter itu ternyata bisa untuk 15 km. Jadi di tol mana ia dapat menghabiskan 20 liter bensin yang telah ia isi. Jadi itu nanti tinggal 20 liter, jarak yang bisa ditempuh, jarak yang dia bisa tempuh dengan 20 liter bensin itu berapa, dihitung dulu. Itu adalah 300 km. Ya. Habis itu nanti tinggal dihitung dari Jakarta, pintu tol Jakarta itu berarti dia kan sudah 57 km jalan. Jadi sisanya dari ruas tol Jakarta Cikampek ini 15 km. Habis itu nanti ditambahkan ya dengan yang jarak-jarak yang lain sampai di sini kelihatan kalau pas dia di jarak 300 km itu dia akan berhenti di Batang sama Semarang ini. Karena kalau di sini dia belum berhenti, tapi di sini dia udah berhenti di tengah-tengah jalan tol. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi jawabannya itu tol Batang Semarang. Apakah clear? Ada pertanyaan yang ini? Nggak ada, Kak. Oke, ini asalkan udah bisa mengidentify itu mestinya udah oke. Tapi pakai titik, tapi jawabannya apa kalau jumlah uang ada format yang harus digunakan khusus? Oke, Radela, ini karena apa namanya? Ini karena sebenarnya ini soalnya itu soal kayak contoh gitu, jadi mungkin nggak begitu apa namanya? Nggak begitu kayak dibuat jawabannya itu agak variasi. Tapi kalau misalnya nanti pas kompetisi, Radela lihat aja soalnya itu apakah ada formatnya yang ditulis di situ atau enggak. Jadi misalnya soalnya itu minta Radela dia berikan contoh RP ya misalnya gini. Misalnya dia tulis contoh jawabannya. Contoh jawaban gitu ya. Itu adalah misalnya dia berikan contoh jawabannya itu RP titik 140.000 gitu. Nah, kalau dia udah berikan contoh kayak gini atau dia berikan format, ya Radela nanti harus ngikutin format yang diberikan sama soalnya gitu. Tapi kalau misalnya contoh nanti dia dalam formatnya itu diberikan contoh jawabannya itu ada 0,00 di belakangnya. Berarti nanti Radela harus mengikuti. Tapi kalau nggak ada diberikan contoh, itu biasanya nanti jawabannya itu bisa nerima macam-macam. Jadi mestinya nggak ada isu. Seperti itu. Ada pertanyaan lain? Oke. Kita lanjut. Oke. Untuk soal ini, jadi kita seperti biasa, kita tandain. Yang penting-penting itu yang mana. Ya. Kalau kalian mungkin nanti kalau kalian ngerjain itu di kertas gitu, mungkin kalian bisa tulis di kertas gitu kayak yang penting-pentingnya informasi yang mana. Jadi misalnya kalau dengan ini motornya dapat mengangkut paling banyak 110 kilo. Itu udah termasuk beban pengendara. Ya. Habis itu disampaikan terdapat 10 paket yang dapat dipilih untuk diambil. Ya, jadi ini ada paket. Oke.
Nah, berat Nodi itu adalah 72 kilo dan dia harus memilih 5 paket untuk diantar. Manakah dari pilihan Nodi yang dapat diantar? Kayak gitu kan. Jadi otomatis yang pertama itu kita harus tahu berat total paket yang bisa dia angkat itu berapa. Ya kan? Jadi otomatis berapa total paket yang dapat diangkat itu 110 dikurangi sama berat badan dia. Karena dia udah bilang ini termasuk beban pengendara. Jadi 110 dikurangi 72, itu dapatnya 38 kilo. Habis itu next step-nya nanti tinggal di tambah-tambahin di setiap paket ini. Jadi ini lagi-lagi kalau untuk ini kan soal pilihan ganda kompleks. Ya. Jadi ini memang harus dicek-cekin satu-satu. Ini. Jadi nanti tinggal ditambahin aja. Paket 1 dibandingkan dengan paket 1 ini 5 kilo. Itu paket 2 dibandingin dengan paket 2 ini 1 kilo. Habis itu nanti ditambahkan semuanya. Habis itu nanti dilihat yang di bawah 38 itu berapa. Itu yang nanti dia bisa angkat. Itu istilah. Jadi di sini jawabannya itu adalah bisa dilihat di sini. Kalau kita tambahkan semuanya, paket satunya ini 23 kilo, ya itu di bawah 38 kilo, jadi otomatis paket satu ini masuk. Bisa. Paket 2 ini totalnya 86 kilo, itu jauh di atas 38 kilo, jadi ini enggak. Habis itu yang ketiga ini, itu 36 kilo, ini masuk. Habis itu yang keempat ini, yang nggak masuk. Karena dia lebih dari 38 kilo. Jadi jawabannya itu A sama C. Cukup clear? Ada pertanyaan untuk soal yang ini? Oke. Ini lancar ya, so far ya. Oke. Oke. Mungkin ini adalah soal yang terakhir yang akan kita bahas. Ada yang udah ngerjain soal ini? Oke. Jadi untuk soal ini sebenarnya ini perhitungan luas ya. Jadi di sini kita disampaikan kalau misalnya Mia ini dia berencana untuk membuat souvenir, habis itu dia akan dapat kayak membuat sebuah bungkusan gitu, ya, yang akan diisi dengan permen dan beberapa pernak-pernik seperti ini. Jadi di soal ini bisa dilihat kalau yang penting itu of course yang pertama itu adalah gambar ini sangat-sangat penting. Ya. Habis itu di sini ditanyakan luas kertas, jadi luasnya yang ditanya untuk membuat satu bungkus ini. Ya, habis itu dengan mengabaikan lidah untuk menempel. Ya. Pokoknya lidah ini pokoknya yang digunakan untuk menempel. Jadi cuma perlu kertas untuk di dalam kotak ini aja. Oke. Jadi istilahnya bagaimana cara membuat menghitung kita menghitung luas yang ada di dalam sini. Jadi otomatis ini ada beberapa yang perlu dilihat ya. Ini ada beberapa muka yang perlu dilihat. Yang pertama itu ini tentunya di bawah ya. Habis itu berikutnya itu di samping ini segitiga ada 2. Oke. Habis itu yang berikutnya itu di belakangnya ada kotak ini 1. Sama yang terakhir itu ada yang di depannya ini. Jadi otomatis itu ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 muka yang harus kita hitung. Nah, untuk dimensi-dimensinya itu kita udah tahu. Ya. Maksudnya dimensi-dimensinya ini kita udah tahu. Jadi misalnya ini ada 8, ini ada 6. Oke. Kalau ini 8, ini 6, apakah ada yang bisa kasih tahu Kak Re ini berapa? 10.
Adalah ya, betul. Oke, Pitagoras ya. Jadi ini kita bisa dapat kalau ini 10 ya. Good. Kanza ya. Otomatis ini kita akan, jadi sebenarnya bagian trikinya itu untuk mendapatkan yang ini. Jadi biasanya Pitagoras 3, ada rumusnya, tapi biasanya kalau mau cepat, ya kalau ada 3, 4, 5, tinggal cari teman-temannya, 6, 8, 10. Itu nanti 9, 12, 15, dan seterusnya. Jadi kalau ini kebetulan 6, salah satu sisinya yang lurus, salah satu sisi lurusnya 8, sisi miringnya satu lagi itu 10. Yang bagian ini selalu sisi miringnya. Oke. Jadi kalau mau dihitung menggunakan Pitagoras itu tentunya bisa ya. Jadi nanti tinggal dihitung akar dari 6 kuadrat tambah 8 kuadrat itu akarnya itu adalah 10. Jadi 6 kuadrat ini 36, 8 kuadrat ini 64, 64 tambah 36 itu 100. Jadi akar dari 100 itu adalah 10. Bisa dilihat di sini. Jadi otomatis kita nanti akan mendapatkan kalau sisi miringnya ini 10 panjang. Jadi nanti tinggal ditambahin aja satu-satu. Jadi kalau misalnya ini diberikan gambar ya. Jadi misalnya ini luas ABCD. ABCD itu kalau digambar ini luas ABCD itu yang di bawah ini. Yang bawah ini. Itu kan otomatis dia 20 dikali 8. Jadi 20 dikali 8 itu sama dengan 160. DCEF itu yang belakang. Yang belakang itu 6 dikali 20. Ya, jadi otomatis akan mendapatkan 6 kali 20, 120. Habis itu FEHG ini itu di depan, ya itu yang ini. Ya, jadi kita udah tahu ini panjangnya itu 10 dengan Pitagoras tadi. Jadi ini 20 dikali 10, ini 200. Lalu yang terakhir itu adalah segitiga ini. Jadi setengah alas kali tinggi. Setengah kali 6 kali 8, dan kebetulan ini dikaliin 2 juga. Ya, karena dia dikaliin 2 lagi otomatis. Kan. Maksudnya karena dia ada 2 biji. Ya, jadi tinggal 6 kali 8 sama dengan 48. Lalu ditambahkan jawabannya itu 528. Ya, sip. Ya, Kanza, good. Oke. Oke. Kak, luas kertas sama dengan luas permukaan. Betul, betul. Ya, betul. Nah, habis itu next-nya Mia ingin menambahkan pita seperti berikut. Ya, jadi nanti dia bikin pitanya itu kayak gini. Ya, seperti di gambar ini. Habis itu untuk pitanya, Mia memiliki satu roll pita yang awalnya sepanjang 18 meter. Oke, namun ia telah menggunakan seperempatnya. Ya, jika ia akan memakai untuk 30 bungkus, berapa panjang sisa pita yang ia miliki? Nah, ya otomatis ini kita pertamanya kita hitung dulu. Jadi pita yang tersedia itu berapa sih sisanya? Nah, pita yang tersedia itu tuh 3/4 dari 18 meter. Itu adalah 1350 cm. Oke. Habis itu nanti panjangnya satu pita ini berapa sih? Nah, kalau itu kan berarti itu kelilingnya. Keliling yang ditunjukin dari si pita ini yang dipakai untuk membungkus kayak gini. Jadi itu otomatis itu 6 tambah 8 tambah di sini 10. Yang kita udah cari dengan Pitagoras tadi. Jadi otomatis ini ada 24 cm. Jadi untuk 30 bungkus itu 720 cm. Tinggal dikurangin ini sama ini akan mendapatkan jawaban hasil akhir 630 cm. Ini kira-kira seperti itu. Kalau untuk pertanyaan ini. Cukup clear, teman-teman? Clear, Kak. Oke. Oke. Kayaknya untuk pembahasan hari ini sampai sini saja. Mungkin sisa pertanyaan-pertanyaannya itu nanti akan dibahas di
workshop di yang berikutnya. Jadi mungkin dari teman-teman apakah ada pertanyaan nih sebelum kita tutup eventnya, workshop yang kali ini untuk pembahasannya? Kalau ini maksudnya tinggal buka, kalau ada pertanyaan buka mic juga nggak apa-apa, silakan ditanya aja. Kita berarti nanti sisa kayak 3 atau 4 soal lagi gitu, nanti kita akan bahas di workshop yang berikutnya. Apakah ada teman-teman yang mempunyai pertanyaan? Atau mungkin pendamping teman-teman ya, mungkin Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Kak, kalau dalam satu soal ada berapa soal, tapi salah satu jawaban salah bagaimana, Kak? Kalau dalam satu soal ada beberapa soal, tapi salah satu jawaban salah bagaimana, Kak? Oke. Jadi misalnya contoh nih ya, saya berikan contoh ya. Bentar. Ini ada pertanyaan yang questions. Bentar ya, Radela, saya coba cari. Oke, saya share. Ini kan maksudnya Radela seperti ini contohnya kan. Jadi misalnya ini ada satu pertanyaan, tapi dia ada kayak 5.1, 5.2, 5.3-nya gini kan. Nah ini biasanya ada nilainya sendiri masing-masing ini, Radela. 2, 2, sama 2. Jadi kalau Radela salahnya salah satu, ya berarti nanti misalnya kalau 5.3-nya yang salah, ya berarti otomatis ininya nggak dapat. Tapi kalau misalnya 2 ini yang benar, itu nanti dapat. Kayak gitu. Semoga udah cukup menjawab, Radela. Ya, oke. Apakah mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman? Sebelum kita tutup. Oke, kalau begitu kita tutup workshop yang kali ini. Sisa soalnya nanti akan kita bahas di workshop berikutnya. Thank you. Thank you, teman-teman. Ya, ya Radela. Terima kasih. Ya, ya, mari Bu. Ya, Terima kasih, Kak. ya, mari. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama saya kira. Besok kelas 5 dengan kakak lagi ya. Ya, ya, ya. Oke ya, sama-sama Kanza. Ya, sama-sama Fredrika. Kak Ray. Saya mau nanya, Oh ya, silakan. Ya. ini nanti Rabu depan Zoom lagi ya, Kak? Kenapa? Maaf. Ini nanti Rabu depan Zoom lagi ya, Kak? Oh iya, betul. Jadi nanti ada jadwal di jadwal itu lagi. Ya, kamu lihat di jadwal yang sama. Nanti linknya akan ditaruh di Oke, situ. Kak, terima kasih. Ya, oke. Ya, sama-sama Florenita. Kak, buku Tebar Pesona Matematika itu bagaimana kalau mau berlangganan online-nya? Oh, itu bisa dibeli di PE Store, Bu. Ada tutorial belinya, Kak? Wah, oke. Bentar, saya bentar ya. Saya tanyakan dulu, Bu. Bentar.
Ibu apakah ada kontak, Bu? Mungkin nanti saya bisa kayak meminta tim marketing untuk kontak Ibu gitu. Oke, saya taruh di chat Kak nomor kontaknya ya. Ya. Mungkin di direct message aja, Bu. Kak, saya mau tanya ya. Ya. Ini biasanya mulainya jam 2 apa jam 2.30? 2.30. 2.30 mulainya. 2.30, Bu. Oke, siap. Bu. Oke, terima kasih. Ya, mari, Bu. Siap, ya. Siap, Ibu Syakira. Ya. Syakira. Nanti saya akan kontakkan. Meminta orang untuk mengkontak.